Assalamualaikum, ketemu lagi di Izati Andi Channel. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar kami tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, marilah kita lanjutkan pelajaran TIK. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang hardware atau perangkat keras. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang software atau perangkat lunak. Soft itu kan artinya lunak ya, ware itu perangkat. Jadi software itu kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Software ini merupakan catatan untuk mesin komputer untuk menyimpan perintah serta dokumen maupun arsip yang lainnya. Pembuatan software atau perangkat lunak itu memerlukan bahasa pemrograman ya, misalnya C++, JavaScript dan sebagainya, yang ditulis oleh seorang pemrogram untuk selanjutnya dikompilasi atau dikombinasikan dengan aplikasi compiler sehingga menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware. Contoh perangkat lunak misalnya sistem operasi Windows atau Linux ya, bisa disebut sebagai nyawa dari komputer, di mana tanpa diinstal sistem operasi tersebut maka komputer tidak dapat dijalankan. Nah, ini sejarah perkembangan dari sistem operasi Windows mulai dari Windows 1 tahun 85, Windows 3.1 tahun 92, Windows 95, Windows XP itu dimulai 2001, Windows Vista 2006, Windows 7 2009, Windows 8 2012 dan yang terbaru adalah Windows 10 ya. Jelas antara Windows 1 sampai dengan Windows 10 banyak perbedaannya, tapi intinya kesemuanya ini merupakan sistem operasi yang ada di dalam komputer. Ini yang terkenal ya, yang kita ketahui, yang familiar, yang umum adalah menggunakan Windows. Ternyata selain Windows juga ada Linux ya. Linux itu seperti ini ya. Dalamnya kurang lebih sama, yang membedakan hanya nanti akan kita bahas di bawah ya. Nah, setelah ini ya, apa perbedaannya Windows dengan Linux. Kemudian jenis dan fungsi perangkat lunak. Perangkat lunak dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi atau operation system, yaitu program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan sistem komputer. Contohnya tadi sudah ada Windows, Unix, Linux, dan VMS. Yang kedua, perangkat lunak bahasa atau language software, yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin agar dimengerti oleh komputer. Contoh bahasa pemrograman adalah Visual Basic, Delphi, dan C++. Yang ketiga, perangkat lunak paket atau package software, yaitu perangkat lunak yang dibuat oleh software house yang berguna untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersifat umum. Contohnya Microsoft Office yang di dalamnya ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Itu termasuk ke dalam package software. Nah, fungsi software atau perangkat lunak antara lain yang pertama, software menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung. 2. Software sebagai penghubung antara software-software yang lain dengan hardware. 3. Software berfungsi dalam mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama. 4. Sebagai penerjemah terhadap software lain dalam setiap instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Yang terakhir, dapat mengidentifikasi program. Macam-macam software atau perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak berdasarkan sumbernya. Ada closed source. Closed source adalah software yang source kodenya tidak dibuka untuk umum. Closed itu kan artinya tertutup ya, tidak dibuka ya, tertutup untuk umum. Sang pemilik kode yang closed source bisa membagi source kodenya melalui lisensi
entah dengan gratis maupun dengan membayar. Kelebihan closed source. Linux gratis. Gratis di sini berarti tidak harus membeli lisensinya. Kalau tadi Microsoft XP atau Windows 10 ya, itu dia lisensinya beli ya. Kemudian Linux stabil, Linux open source, link aman atau secure, Linux cepat dan jalan terus, keep on running, banyak dukungan dan dokumentasi, Linux menjunjung tinggi kemerdekaan tiap orang untuk berkreasi, Linux mempunyai banyak pilihan dan tampilan Linux tidak lagi mengecewakan. Itu kelebihan closed source. Kekurangannya, pengoperasiannya yang sulit. Linux mengeluarkan banyak distro sehingga membuat user bingung atau pengguna bingung. Tidak ada game Linux berkualitas sama dengan game Windows. Masih minimnya dukungan hardware dan driver. Jadi ketika menggunakan Linux itu support atau dukungannya untuk hardware dan driver itu sedikit ya, karena yang dikembangkan cukup pesat adalah milik Windows. Kemudian software yang digunakan tidak tersedia di Linux. Tidak ada waktu untuk belajar, kurangnya sosialisasi, ketergantungan dengan software bajakan. Nah, ini yang kurang baik ya. Belilah software yang asli. Tidak adanya dukungan resmi, sedikitnya buku atau web tentang Linux. Itu tadi tentang closed source. Yang kedua, open source. Adalah perangkat lunak di mana kode program terbuka, namanya saja open, dia terbuka, dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar dapat dipelajari, diubah atau dikembangkan lebih lanjut dan disebar luaskan. Ya. Kemudian keuntungannya menggunakan open source. Banyak tenaga yang berperan mengerjakan proyek. Kesalahan, bugs atau error lebih cepat ditemukan dan diperbaiki. Kualitas hasil lebih terjamin karena komunitas melakukan evaluasi. Kemudian lebih aman, hemat biaya, tidak mengurangi development. Kekurangannya, kurangnya SDM yang dapat memanfaatkan open source, tidak adanya proteksi terhadap hak cipta ya, hak atas karya cipta, haki. Kemudian contohnya open source antara lain Linux meliputi Ubuntu, Red Hat, Mandriva, CentOS, Fedora, kemudian OpenBSD sampai ke Android. Itu beberapa contoh dari open source. Yang kedua, perangkat lunak berdasarkan lisensinya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada freeware, merupakan perangkat lunak gratis, namanya saja free, dia gratis, yang dapat digunakan tanpa dengan batasan waktu. Freeware umumnya disumbangkan kepada komunitas, namun memiliki hak sebagai pengembang dan pengontrol dalam pengembangan aplikasi selanjutnya. Contoh freeware adalah Photoscape, SmartDAV, Winamp, CC Cleaner, OpenOffice, Writer, TaskScanner, ya, sampai Opera, Avira itu merupakan freeware, aplikasi gratis tanpa batasan waktu, disebutnya freeware. Yang kedua, shareware, merupakan perangkat lunak uji coba yang diberikan secara gratis. Nah, ini dengan keterbatasan fitur-fitur tertentu seperti ketersediaannya, fungsinya, dan kenyamanan yang tidak didapat dimanfaatkan secara maksimal. Contoh shareware ada WinRAR ya, IDM, Microsoft Office, CorelDRAW ya, WinZip, Splitter, dan masih banyak yang lain. Itu termasuk golongan shareware. Yang ketiga, komersial software adalah perangkat lunak untuk tujuan komersil atau diperjualbelikan ya, yang dapat dibeli kepada pendistribusi, pengembang software atau kepada rekan pengembang software. Pengguna yang membeli software tersebut tidak dapat menyebarluaskan atau membagikan ulang software secara bebas tanpa izin penerbitnya. Contohnya software berbayar, CorelDRAW, Adobe Photoshop, Microsoft Windows 7, Microsoft Visual Basic Net yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta. Yang ketiga, perangkat lunak berdasarkan perangkat. Ada desktop atau komputer meja,
merupakan komputer pribadi yang ditujukan untuk penggunaan secara umum di satu lokasi yang berlawanan dengan komputer jinjing atau komputer portable. Bagian-bagian desktop atau komputer meja adalah tampilan komputer, CPU, papan ketik atau keyboard, terpisah satu sama lain dan ukurannya relatif besar ya. Komputer jenis ini dirancang untuk diletakkan dan digunakan di atas meja di rumah atau di kantor atau office. Yang kedua, mobile computing adalah kemampuan teknologi untuk menghadapi perpindahan atau pergerakan manusia dalam penggunaan komputer secara praktis. Bergerak di sini dilihat dari dua sisi, yaitu orang dan device ya. Pergerakan dari orang atau user, perpindahan posisi geografis, jaringan komunikasi, peralatan komunikasi dan antara aplikasinya. Pergerakan dari device-nya atau peralatannya, perpindahan posisi geografis dan perpindahan jaringan komunikasi. Jenis-jenis mobile computing, laptop, wearable computer, PDA, smartphone, komputer, UMPC merupakan contoh dari mobile computing. Yang ketiga, cloud computing atau komputasi awan merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Tetapi tidak semua yang terkoneksi melalui internet menggunakan cloud computing. Jadi begini jaring-jaringnya, gambarnya. Berikut manfaat yang dapat diambil lewat teknologi berbasis sistem cloud. Yang pertama, semua data tersimpan di server secara terpusat, jadi lebih aman. Keamanan data, fleksibilitas dan skalabilitasnya yang tinggi, investasinya bisa jangka panjang. Beberapa contoh konsep cloud computing. Yang pertama, sebuah portal internet yang memiliki berbagai fasilitas layanan umum mulai dari surat elektronik atau email sampai dengan penyimpanan dokumen dengan media penyimpanan yang sangat luas sampai pada mekanisme berbagi dokumen, misalnya Forshare, Indo-Webster, Mediafair dan lain sebagainya. Itu termasuk cloud computing. Yang kedua, layanan software as a service atau SaaS dari berbagai vendor teknologi informasi terkemuka, mulai dari layanan pemindaian virus secara online hingga layanan pemindaian spam dan sebagainya. Yang ketiga, artikel pada blog. Nah, ini secara sederhana dapat dikatakan sebagai layanan cloud computing. Jadi blog itu juga termasuk cloud computing. Yang keempat, aplikasi point of sales atau POS pada kasir pasar swalayan dengan metode terminal service juga dapat dikategorikan dasar-dasar cloud computing. Oke, itu beberapa hal tentang software yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Jika penjelasannya terlalu cepat saat kalian mencatat, bisa kalian pause ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.